Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih berbicara tentang Muharram. Sekarang kita sudah berada pada bagian akhir di bulan Muharram. Huruf mim yang kedua itu dimaknai sebagai mahabbatullah, cinta kepada Allah. Dalam kitab Fadhilus Syuhur yang mulia, pengarsa Abah Aos mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ayat 31 surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbukumullah, sudah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita ikuti itu sudah pasti itu merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, masalah cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita agak mengalami, sebut saja, sulit untuk mewujudkannya. Karena apa? Karena dimensinya kan kita berbeda. Tetapi kalau kita diajari oleh Rasulullah, kemudian dijabarkan oleh para penerus risalah beliau sampai kepada orang pada zaman sekarang sebagai penerus risalah, tentu itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena yang harus kita ikuti adalah konkret. Ada kasat mata, bisa dijangkau oleh indera kita, suaranya bisa kita dengar, wajahnya bisa kita tatap, tangannya bisa kita raih dan genggam, kemudian kita cium. Itu semuanya bisa kita lakukan. Jadi untuk mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling ideal adalah bagaimana caranya kita bisa bersama-sama dengan beliau, bersama-sama dengan orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks historiko, tentu orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Syekh Mursyid. Di mana Syekh Mursyid itu sendiri adalah memang apapun yang diucapkan yang keluar daripada lisan suci beliau itu merupakan sumber hukum yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu di dalam aplikasinya ada yang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau melalui guru-guru agung beliau sebelumnya yang sudah barang tentu itu merupakan rujukan utama. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Soal rindu dan cinta itu bisa saja orang yang posisi geografisnya dekat dengan Syekh Mursyid itu bisa saja lebih cinta kepada beliau persis seperti orang yang paling dekat posisi geografisnya dengan beliau itu bisa saja menjadi orang yang paling benci dan paling menolak ajaran beliau. Itu hal biasa. Masalahnya apa? Masalahnya rindu dan cinta itu urusan hati, bukan urusan jarak. Makanya ada satu mankoba. Meskipun aku ada di ujung timur sementara muridku ada di ujung barat, begitu connect maka seketika akan bersatu antara seorang mursyid dengan seorang murid. Untuk itulah tidak ada salahnya manakala kita saling mengingatkan bahwa ternyata kalimat ataupun huruf mim pada mim kedua di dalam bulan Muharram itu yang dimaknai sebagai mahabbatullah adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya adalah mencintai Syekh Mursyid. Bagaimana wujud daripada mencintai Syekh Mursyid? Melaksanakan segala ajarannya. Seperti difirmankannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat yang ke-65. Wattabi adbarahum, ikuti dari belakang. Apa saja yang diucapkan oleh beliau itu yang dijadikan patokan hukum bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.